Halo, perkenalkan nama saya Alcerianti Linggar dengan NIM 2114201098. Saya dari kelas A3 Fakultas Keperawatan semester 3. Dan video kali ini melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah patofisiologi kegawat daruratan dengan dosen pengampu Nurse Engri Nindi SGAP MKes. Dan di saat ini saya akan menjelaskan apa yang bisa saya lakukan saat menghadapi kasus gawat darurat medis. Tradisi mudik menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Namun, tradisi mudik berarti melonjaknya volume pemakaian jalan pada periode tersebut. Dan ini berarti melonjak pula tingkat kecelakaan lalu lintas dan jumlah korban meninggal atau cacat. Berbagai upaya pencegahan kecelakaan dan upaya pertolongan korban yang dilakukan berdampak pada menurunnya jumlah korban cacat ataupun meninggal. Namun angka tersebut masih relatif tinggi. Saat ini Indonesia masih termasuk 10 besar negara dengan angka kecelakaan lalu lintas dan angka kematian tertinggi di dunia. Penanganan pra dan pasca kecelakaan adalah salah satu pilar program DKD Aksi Keselamatan Jalan milik pemerintah, dan hal ini bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Karena itu, dalam pelaksanaan SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, terdapat gerakan Safe Community, yaitu gerakan yang melibatkan peran aktif himpunan profesi maupun masyarakat umum atau misal PSC atau Poskedes dan lain-lain untuk menciptakan keadaan sehat dan aman dalam masyarakat. Contoh keterlibatan aktif masyarakat dalam hal ini adalah dengan melakukan PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat. Sayangnya, belum banyak masyarakat umum atau non-medis yang menguasai PPGD. Sehingga saat berhadapan langsung dengan kejadian gawat darurat, seringnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apa-apa yang bisa dilakukan masyarakat umum non-medis seperti kita saat terjadi kasus gawat darurat medis? Berikut adalah hal-hal dasar yang perlu Anda ketahui tentang pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Pertama, apa itu PPGD? Pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Kedua, siapa yang bisa melakukan PPGD? First responder atau penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Ketiga, mengapa masyarakat umum harus melakukan PPGD? Kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau paramedik untuk segera tiba di lokasi kejadian. Terbatasnya alat dan waktu. Keempat, tujuan pertolongan pertama. A. Menyelamatkan nyawa korban. B. Meringankan penderitaan korban. C. Mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. D. Mempertahankan daya tahan korban. E. Mencarikan pertolongan lebih lanjut. Kelima, bagaimana cara melakukan PPGD? Mengikuti algoritma dasar PPGD. A. Ada pasien tidak sadar. B. Pastikan kondisi
tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. C. Beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. D. Cek kesadaran pasien. Keenam, cara mengecek kesadaran pasien dengan metode AVPU. A. Alert, mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V. V. Verbal, panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P. P. Pain, cobalah beri rangsang nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan, atau selain itu dapat juga menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. U. Under side, jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Ketujuh, call for help. Cara meminta bantuan pada petugas medis. A. Telepon ambulans 119 setelah melakukan pertolongan pertama, tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelpon sementara Anda memberi pertolongan. B. Ketika meminta tolong, orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik, lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. C. Saat menelpon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, atau sadar dan tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, tempat terjadi kegawatan. Nah, pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan, walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa berisiko fatal, bahkan meninggal.
Baik teman-teman, di saat ini saya akan mempromosikan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau yang biasa kita kenal dengan UNPI Manado. Di kampus kami sudah tersedia 6 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Keperawatan. Dan kampus kami sudah terakreditasi D. Jika teman-teman masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.